Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santriwan santriwati Pesantren Mahasiswa Diniyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Surakarta. Kita akan melanjutkan materi kita tentang tahsinul Quran untuk sesi yang ketiga pada hari ini. Baik, kita akan membahas tentang hukum-hukum bacaan di dalam ilmu tajwid. Ya, nanti kita akan mengenal beberapa hukum bacaan terkait dengan ilmu tajwid yang nanti akan kita terapkan di dalam kita membaca ayat suci Al-Quran. Ya, di sini ada beberapa hukum bacaan dalam ilmu tajwid yang nanti akan kita bahas selama nanti ada 3 sesi yang akan kita bagi menjadi 3. Ya, nanti ada yang pertama hukum nun sukun atau tanwin, yang kedua nanti ada hukum mim sukun, kemudian yang ketiga nanti ada hukum nun atau mim bertasdid, yang keempat ada hukum alif lam termasuk nanti ada lam sukun. Kemudian nanti ada hukum idgham, yang keenam nanti ada hukum ro, dan yang terakhir nanti kita akan bahas tentang hukum mad. Oke. Baik, nanti ini ada 7 materi terkait dengan hukum bacaan dalam ilmu tajwid. Oke, kita mulai sesi kita pada pertemuan hari ini. Kita mengawali dari hukum yang terkait dengan nun sukun atau tanwin. Nanti ini ada beberapa hukum yang akan kita bahas yang terkait dengan nun sukun atau tanwin. Yang pertama adalah izhar halqi. Jadi kalau di pertemuan yang pertama dulu teman-teman sudah saya sampaikan materi tentang makharijul huruf, ada huruf-huruf halqi. Nah, ini di dalam hukum bacaan tajwid nanti ada yang disebut dengan izhar halqi. Maka nanti hurufnya sama dalam huruf yang sudah kita sampaikan dalam materi makharijul huruf yang masuk pada kelompok huruf halqi atau huruf tenggorokan. Nah, izhar halqi itu apa? Yaitu adalah hukum bacaan di dalam Al-Quran yang apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf yang 6. Jadi kalau dulu sudah kita sampaikan ada 6 huruf halqi, maka kalau ada tanda nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari ke-6 huruf ini, maka hukum bacanya adalah disebut dengan izhar halqi. Izhar artinya jelas, halqi itu artinya tenggorokan. Nah, ini kenapa disebut halqi, karena nanti huruf-hurufnya adalah huruf-huruf halqi, huruf yang ada di tenggorokan. Ini ada 6, hamzah, ha, kho, ain, ghin, dan ha. Nanti kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu di antara huruf ini, maka harus dibaca dengan jelas. Izhar artinya jelas. Nah, berikut ini adalah contohnya. Nanti kalau teman-teman baca di dalam Al-Quran menemukan beberapa ayat seperti ini, nanti hurufnya bisa berbeda. Kalau sini hurufnya nanti ada huruf alif atau hamzah gitu ya, nanti ada huruf kho. Teman-teman silahkan nanti bisa akan ketemu dengan beberapa contoh yang lain. Nah, ini nanti membacanya harus menggunakan cara baca jelas gitu ya. Jadi tidak boleh dengung, ini nanti salah ini. Nah, contoh yang pertama adalah hasidin idza hasad. Jadi harus jelas. Tidak boleh dibacanya hasidin. Nah, ini salah. Nah, jadi yang benar adalah hasidin idza hasad. Nah, yang kedua juga sama. Min khauf. Jadi harus dibaca dengan jelas. Kalau tidak tahu tandanya maka bisa keliru. Mungkin kalau yang teman-teman belum pernah belajar bisa jadi bacanya min khauf, padahal ini harusnya dibaca izhar. Jadi ini harus jelas. Alamatnya adalah 6 huruf tadi. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu di antara huruf yang 6, maka harus dibaca dengan jelas. Nah, ini silakan teman-teman nanti bisa mencari contoh yang lain. Ini ada contohnya 2, huruf hamzah atau alif dan kho. Nah, ini adalah huruf izhar, contohnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke hukum yang kedua terkait dengan nun sukun atau tanwin adalah hukum bacaan yang disebut dengan ikhfa hakiki. Nah, nanti ada hukum yang lain ya, nanti ada namanya ikhfa safawi gitu ya. Nanti di sini disebut dengan apa? Ikhfa hakiki. Ini dalam kelompok nun sukun atau tanwin. Apa yang disebut dengan ikhfa hakiki itu adalah hukum bacaan apabila nun sukun atau tanwin, karena ini kita konteksnya adalah nun sukun dan tanwin gitu ya, bertemu dengan salah satu dari huruf ikhfa gitu ya. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, po, do, fa, lof, kaf. Ini adalah huruf ikhfa gitu ya. Jadi bacanya bagaimana? Harus dibaca dengan samar gitu ya. Kalau tadi izhar dibaca dengan jelas, maka
dalam hukum bacaan ikhfa hakiki dibacanya harus dengan menggunakan cara yang samar-samar. Jadi antara jelas dan idgham gitu ya. Nah, ini contohnya bagaimana, ini kita akan berikan 2 contoh ya, silahkan nanti yang lain bisa teman-teman cari dalam beberapa ayat yang lain. Ini ada nun sukun gitu ya, karena tadi tandanya adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf yang 15 gitu ya. Ini ada nun sukun bertemu dengan shin, maka ini hukumnya adalah ikhfa hakiki gitu ya. Jadi harus baca jadi bacanya antara izhar dan idgham gitu ya. Syarri. Tidak boleh dibaca tadi min. Nah, ini karena nanti kalau min jadinya hukum izhar gitu ya. Padahal ini adalah huruf ikhfa gitu ya. Yang kedua afwajang. Nah, ini juga sama gitu ya. Dibacanya harus samar-samar. Afwajang, tidak boleh afwajan gitu ya. Nah, ini contoh hukum bacaan ikhfa gitu ya. Baik, kita lanjutkan kepada hukum yang ketiga ya terkait dengan nun sukun atau tanwin adalah idgham gitu ya. Idgham, apa sih yang disebut dengan idgham? Idgham ini artinya apa? Melebur gitu ya, atau memasukkan. Jadi kalau ada huruf yang dia dimasukkan ke dalam huruf yang ada di depannya, itu disebut dengan idgham gitu ya. Nah, ini idgham. Idgham yang terkait dengan nun sukun atau tanwin nanti ada 2 hukum gitu ya. Yang pertama ada yang disebut dengan idgham bil gunnah, yang kedua ada idgham bila gunnah. Apa itu idgham bi gunnah gitu ya? Idgham artinya sendiri secara bahasa tadi kita melebur atau memasukkan, bi gunnah artinya menggunakan gunnah gitu ya, atau menggunakan dengung gitu ya. Jadi kita memasukkan huruf ke dalam huruf yang ada di depannya tetapi menggunakan dengung gitu ya. Tapi kalau bila gunnah, kita memasukkan huruf ke dalam huruf yang ada di depannya tetapi tidak menggunakan dengung gitu ya, atau secara jelas gitu ya. Nah, ini itu yang disebut dengan idgham bi gunnah dan bila gunnah. Nanti ada perbedaan hurufnya gitu ya. Kalau idgham bila gunnah hurufnya ada 4, silahkan teman-teman bisa dihafalkan. Kalau idgham bila gunnah hurufnya ada 2 gitu ya. Idgham bi gunnah hurufnya ya, nun, mim, wawu, urutannya boleh silahkan teman-teman disesuaikan dengan mana yang paling mudah. Kemudian bila gunnah hurufnya ada 2, lam dan ro. Nah, ini kita kasih contoh ya, idgham bi gunnah. Ada nun sukun bertemu dengan huruf ya gitu ya. Ya ini termasuk tadi 4 huruf idgham bi gunnah gitu ya. Maka hukum bacanya adalah idgham bi gunnah. Gitu ya. Nun sukun huruf ini masuk ke dalam huruf yang ada di depannya, itu huruf ya gitu ya. Jadi tidak dibaca faman ya'mal, tetapi famai, itu namanya idgham gitu ya. Jadi kita memasukkan bunyi huruf ke dalam huruf berikutnya gitu. Tetapi menggunakan gunnah gitu ya. Ini. Tetapi yang kedua idgham bila gunnah. Di sini contohnya ada nun sukun bertemu dengan huruf ro gitu ya. Ini tanpa gunnah, tidak boleh menggunakan gunnah. Maka bagaimana kita membacanya? Ini kita baca mir rabbikum. Nah, jadi nun sukun masuk ke dalam huruf ro tetapi dibaca secara jelas gitu ya. Nah, ini perbedaan idgham bi gunnah dengan idgham bila gunnah. Hurufnya berbeda, kemudian cara membacanya juga berbeda gitu ya. Tetapi definisi idgham itu apa? Memasukkan atau melebur huruf ke dalam huruf yang ada di depannya atau huruf berikutnya gitu ya. Ya. Baik, kita lanjutkan yang keempat, ini masih terkait dengan nun sukun atau tanwin gitu ya. Nanti ada hukum bacaan disebut dengan iqlab gitu ya. Ya, iqlab itu artinya secara bahasa apa? Membalik gitu ya. Membalik. Jadi kita membaca dengan cara membalik gitu. Nah, ini apa yang disebut dengan iqlab adalah jika terdapat nun sukun atau tanwin gitu ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab. Ini hurufnya hanya 1 ya. Kalau tadi idgham ada 6, idgham bi gunnah 4, bila gunnah 2. Iqlab hurufnya hanya ada 1, yaitu ba. Jadi gampang teman-teman kalau mau ngapalkan hurufnya hanya 1, ba gitu ya. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin kemudian bertemu dengan ba, biasanya ada tanda huruf mim kecil gitu ya. Gitu. Ataupun kalau tidak ada, teman-teman nanti bisa membaca sesuai dengan hukum tajwidnya gitu ya, dibaca iqlab. Nah, ini cara bacanya nanti dibaca apa? Mim gitu ya. Nah, contohnya banyak nanti teman-teman silakan bisa di Al-Qur'an gitu ya. Contoh yang pertama ada nun sukun bertemu dengan huruf ba gitu ya. Ini contoh yang harokat awalnya adalah nun sukun gitu ya. Mim, nah, jadi nun ini dibaca jadi mim gitu ya. Mim ba di. Ini yang kedua ada tanwin gitu ya, atau kalau lebih rigidnya apa? Tanwun gitu ya. Tanwun bertemu dengan ba. Ini dibaca m gitu ya. Jadi tidak dibaca sami'un basir, tetapi sami'um, dibaca m gitu ya. Kita lanjutkan ke
poin berikutnya adalah hukum mim sukun gitu ya. Nanti mim sukun ada beberapa hukum bacaan di dalam ilmu tajwid gitu. Yang pertama apa? Mim sukun nanti kita akan menemukan hukum bacaan yang disebut dengan idgham mimi gitu ya. Idgham mimi. Idgham itu apa tadi sama ya. Idgham artinya memasukkan atau melebur. Mimi itu apa? Ya, sama gitu ya, sama. Artinya apa? Idgham mimi adalah hukum bacaan yang terjadi ketika ada mim sukun bertemu dengan mim gitu ya. Jadi hurufnya sama gitu ya. Ada mim sukun bertemu lagi dengan huruf mim, maka apa? Ini hukumnya adalah idgham gitu ya. Tetapi karena sama maka hukumnya disebut dengan idgham mimi gitu ya. Ini gampang, nanti teman-teman seperti tadi iklab gitu ya. Ini juga gampang. Kalau ada mim sukun, kemudian depannya ada huruf mim, maka hukum bacanya disebut dengan idgham mimi gitu ya. Bacanya apa? Harus dengan menggunakan dengung gitu ya, atau gunah gitu ya. Ini idgham mimi disebut juga dengan, ya biasanya ada yang menyebut dengan istilahnya apa? Mislen gitu ya, atau idgham mutamatsilan. Boleh, silahkan istilahnya bisa bermacam-macam gitu ya. Itu. Yang penting teman-teman nanti bisa cara membacanya gitu ya. Nah, ini contohnya. Ada mim sukun bertemu dengan huruf mim gitu ya. Nah, maka nanti bacanya apa? Harus dimasukkan ke dalam huruf yang ada di depannya gitu ya. Kaming. Nah, jadi dimasukkan tetapi juga menggunakan dengung gitu ya. Ini contoh idgham mimi gitu ya. Nanti mungkin hanya berbeda kalimatnya tetapi hurufnya sama gitu ya, karena tidak ada huruf yang lain gitu ya. Ini. Kemudian yang kedua, hukum mim sukun yang kedua adalah ikhfa syafawi gitu ya. Kalau tadi yang dihukum nun sukun tanwin namanya ikhfa gitu ya. Tapi nanti dihukum mim sukun namanya adalah ikhfa syafawi gitu ya. Apa yang disebut dengan ikhfa syafawi adalah hukum bacaan yang terjadi ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf ba gitu ya. Jadi kalau ada mim sukun kemudian di depannya ada huruf ba, maka namanya ikhfa syafawi gitu ya. Nah, ini. Cara membacanya adalah dengan samar-samar. Jadi sama dengan ikhfa tadi ya, di hukum nun sukun atau tanwin. Cara membaca ikhfa syafawi juga harus dengan samar-samar gitu ya. Nah, ini kita lihat contohnya. Ini. Ada mim sukun bertemu dengan ba gitu ya. Maka cara membacanya harus menggunakan samar. Tidak boleh jelas ya. Karena ini bukan izhar gitu ya. Misalnya kalau teman-teman baca tarmihim. Nah, ini salah gitu ya. Tapi harus tarmihim. Nah, jadi harus menggunakan antara jelas dan idgham gitu ya. Jadi samar-samar di sini. Ini namanya ikhfa syafawi. Tandanya gampang gitu ya. Kalau ada huruf ba sebelumnya mim sukun maka ikhfa syafawi. Jangan dibaca jelas gitu ya. Ini jangan keliru dengan nanti izhar syafawi gitu ya. Nah, ini yang berikutnya. Yang ketiga hukum mim sukun ada yang disebut dengan izhar syafawi. Jadi kalau tadi ikhfa syafawi, yang sekarang ini adalah izhar syafawi gitu ya. Jadi hurufnya nanti kita akan lihat ya. Izhar syafawi adalah hukum bacaan yang terjadi ketika ada mim sukun, di depannya ada huruf hijaiyah selain yang dua ini. Kalau mim tadi masuknya idgham mimi gitu ya, mutamatsilan atau mislen gitu ya. Kalau bertemu dengan ba masuknya di ikhfa syafawi, tapi kalau selain yang dua ini gitu ya, nanti ada huruf alif misalnya, kemudian ta, sa dan seterusnya, maka hukumnya adalah izhar syafawi gitu ya. Gitu. Jadi harus dibaca dengan jelas gitu ya, di bibir dan mulut tertutup gitu ya. Ini cara membacanya gitu ya. Oke, kita kasih contoh ini. Nanti ada satu, silahkan yang lain bisa teman-teman cari ya di ayat Al-Quran. Wala antum. Nah, ini harus jelas gitu ya. Tidak boleh seperti tadi ikhfa syafawi ya. Kalau ikhfa syafawi tadi kan samar-samar gitu ya. Kalau ini mim sukun bertemu dengan ain maka harus dibaca dengan jelas gitu ya. Wala antum abidu gitu. Jadi ini cara bacanya harus jelas gitu ya. Oke, ini hukum yang ketiga terkait dengan kelompok mim sukun gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke yang ketiga ya. Ada yang disebut dengan gunnah gitu ya. Ini dalam kelompok hukum nun dan mim bertasdid gitu ya. Jadi kalau teman-teman membaca Al-Quran ada huruf mim atau nun yang di atasnya ada harokat tasdid, maka hukumnya adalah gunnah gitu ya. Jadi bacanya apa? Harus dengan menggunakan dengung gitu ya. Ini gampang gitu ya, teman-teman silahkan tinggal bisa teman-teman praktekkan gitu ya. Jadi kalau ada nun suk, nun tasdid, mim tasdid, jangan lupa dibaca dengan cara apa? Menggunakan dengung atau gunnah gitu ya. Contohnya banyak gitu ya. Ini hanya dua yang saya contohkan, yang
Nun tasdid ada innama gitu ya. Kemudian mim bertasdid ada summa gitu ya. Jadi ini bacanya harus dengan dengung gitu ya. Makanya inilah pentingnya kita mempelajari tajwid supaya kita bisa membaca dengan cara yang benar gitu ya. Mana yang harus jelas, mana yang harus dengung, mana yang harus samar-samar gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke poin yang keempat. Ini ada hukum yang terkait dengan alif lam gitu ya. Termasuk nanti ini teman-teman nanti bisa dipraktekkan juga dalam hukum lam sukun gitu ya. Jadi tidak hanya alif lam di sini ya, termasuk nanti ada lam sukun, alif lam komariah gitu ya. Ini biasa juga disebut dengan istilah izhar komariah gitu. Karena apa? Ini harus dibaca dengan jelas gitu ya. Komar itu nampak gitu ya. Karena nampak berarti apa? Dikiaskan dengan jelas gitu ya. Ya ada hamzah, ba dan seterusnya sampai ya gitu ya. Nah, karena alif lam komariah gitu ya atau izhar komariah, maka apa? Cara membacanya harus dibaca dengan jelas gitu ya. Gitu, tanpa melebur. Nanti beda dengan alif lam yang kedua gitu ya. Gitu, jadi artinya apa? Alif lamnya dibaca gitu ya. Nanti yang satunya alifnya akan dihilangkan gitu ya. Ini contohnya. Ya, banyak lah teman-teman nih kalau baca di Al-Qur'an, terutama kalau teman-teman baca di juz amma itu banyak sekali gitu ya. Ya nanti ada al-qari'ah, mal-qari'ah, nanti ada alhamdu gitu ya. Ini ada alif lam gitu ya, di depannya ada huruf qaf gitu ya. Yang sini alhamdulillah alif lam, kemudian di depannya ada huruf ha gitu ya. Ini tanda-tanda dari atau alamat dari apa yang disebut dengan hukum alif lam komariah gitu ya. Jadi ini semua alnya dibaca gitu ya, alif lamnya dibaca. Oke, kita lanjut ke hukum alif lam yang kedua, ada yang disebut dengan alif lam syamsiyah gitu ya. Syamsiyah itu kan matahari gitu ya. Kita kalau lihat matahari kan nggak nampak gitu ya, nggak jelas. Nah ini pun diterjemahkan dalam bahasa ilmu tajwid gitu ya. Jadi alif lam itu nggak nampak gitu ya. Dia ada tetapi tidak kita baca gitu ya. Kita masukkan ke dalam huruf yang ada di depannya gitu ya. Sehingga istilahnya apa di sini nanti cara bacanya adalah dengan melebur pada huruf setelahnya gitu ya. Jadi alnya ada tapi tidak kita baca gitu ya. Ini hurufnya nanti ada sama ya di alif lam syamsiyah komariah hurufnya ada 14 tetapi berbeda huruf gitu ya. Nah ini ada ta, sa, dal, zal, ro, zai ya sampai dengan nun gitu ya. Ini huruf yang masuk pada huruf alif lam syamsiyah gitu ya. Atau juga ada yang mengistilahkan ini ada idgham syamsiyah gitu ya. Jadi memasukkan yang tidak nampak gitu ya. Ini contohnya gitu ya. Banyak juga nanti teman-teman silahkan baca di Al-Qur'an gitu ya. Yang pertama ada was-samai gitu ya. Jadi alif lam ini hilang gitu ya. Alif lam ini tidak dibaca gitu ya. Nah, bukan hilang tapi tidak dibaca gitu ya. Ada tapi tidak kita baca, dimasukkan ke dalam huruf yang ada di depannya gitu ya. Baik, ya ini tadi ya 4 hukum bacaan yang terkait dengan hukum-hukum di dalam ilmu tajwid ya. Nanti untuk yang berikutnya akan kita sambung pada pertemuan kita di sesi yang keempat. Demikian mudah-mudahan sedikit yang kita bahas dalam pertemuan kali ini bisa memberikan manfaat teman-teman, gambaran tentang hukum bacaan di dalam ilmu tajwid. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.